Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar baik. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita mau berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, selamat pagi. Di dalam kita kegiatan hari ini adalah akan membahas cara membuat tempe di sekolah ya. Ini adalah salah satu syarat dalam mengakhiri kelas 9 pembelajarannya adalah mengadakan ujian praktek cara membuat tempe ya. Ini kita lakukan di sekolah ya. Kita akan melakukan dua kelompok. Yang pertama kelompok A mulai dari jam 7 sampai jam 10. Dari jam 10 sampai jam 11, 12, jam 1 atau 3 jam juga nanti anak-anak yang kelompok B. Hari pertama adalah 9A, kedua adalah 9B, hari ketiga adalah 9C, hari keempat adalah 9D, dan hari kelima adalah 9E. Anak-anak, siapkan hati dan pikiran masing-masing. Anak-anak sudah membawa semua bahan-bahannya kan? Nah, ayo kita mulai anak-anak. Pertama, anak-anak, ada yang perlu kita butuhkan di sini adalah mengenai alat dan bahan. Apa-apa saja alatnya yang kita gunakan? Pertama, boleh dulu kita masuk ke bagian alat. Pertama adalah kompor. Kompor ini kegunaan nanti untuk merebus kacang kedelai. Nah, air secukupnya. Dandang ini adalah nanti tempat yang kita gunakan merebus kacang kedelai tadi. Yang ketiga baskom. Yang keempat baskom. Yang kelima tampah atau tampi, boleh juga nanti piring besar ya. Yang keenam adalah saringan. Nanti anak-anak, baskom ini bisa membuat tempat rendaman. Itu untuk yang manual. Sedangkan kalau dia misalnya partai besar atau yang misalnya untuk orang jualan, boleh pakai drum ya, yang agak lebih besar ya. Nah, kita sekarang masuk dulu ke bagian bahan. Nah, untuk kita yang manual, apa-apa saja kira-kira? Pertama adalah 250 gram kacang kedelai atau 1/4 kilogram. Nah, yang kedua, kita butuh setengah sendok ragi tempe. Yang ketiga adalah daun pisang nanti untuk membungkus tempe tadi. Selanjutnya adalah tusuk tempe ya. Nah, itu mengenai bahan dan alat. Selanjutnya kita lihat dulu. Nah, ini kira-kira tadi tusuk, ada di sini kacang, ada daun, ada saringan, ada baskom ya. Selanjutnya, nah, anak-anak perlu tahu apa-apa saja kira-kira cara kerja atau yang kita sebutkan dengan langkah-langkah kerja dalam pembuatan tempe kita pada praktek ujian sekolah. Pertama, dibersihkan kacang kedelai dengan air mengalir. Lalu rendam dalam wadah berisi air. Wadah tadi kan kalau kita manual itu boleh pakai baskom, sedangkan yang partai besar itu boleh pakai drum ya. Biji
kedelai yang kualitasnya tidak baik akan mengapung. Pisahkan bagian tersebut. Maksudnya itu tidak kepakai ya anak-anak, boleh kita buang ya. Itu tadi yang nomor 1. Nah, yang kedua, bilas kedelai selama 2-3 kali atau hingga bersih. Maksudnya di sini kalau bersih itu berarti bening gitu ya. Nah, lanjut. Ini kira-kira gambarnya anak-anak yang sudah kita bersihkan 2-3 kali ya. Nah, selanjutnya kalau sudah dibersihkan, kita masuk dulu ke bagian selanjutnya. Nah, apa-apa saja ke bagian selanjutnya? Kita lihat dulu di sini. Kelanjutannya, siapkan panci. Nah, siapkan panci anak-anak. Nah, siapkan panci. Nah, tadi kan dibilang sama ibu itu, kegunaannya panci itu adalah untuk merebus kacang. Siapkan panci, rebus kacang dalam air mendidih selama kurang lebih 20-60 menit. Atau misalnya bisa juga anak-anak nggak usah sampai 60 menit, atau boleh juga sampai 30-40 menit. Yang penting kelihatannya kacang itu sudah matang ya. Jika sudah, angkat dan saring dan tiriskan. Nah, seperti apa sih? Nah, ini anak-anak tadi yang dikatakan direbus dalam waktu 2 atau boleh 10-60. Boleh, yang penting anak-anak kacang itu sudah matang. Nanti kita akan boleh tiriskan ya. Lanjut. Yang ketiga adalah kemudian rendam semalaman atau minimal 8 jam. Setelah itu diremas-remas hingga kulit arinya terkelupas bersih. Ini anak-anak yang manual maksudnya. Ada juga yang pakai mesin ya nak ya. Nah, ini tadi, ini sedang meremas-remas. Ini yang manual ya. Nanti kulitnya akan terpisah. Nah, kan nanti kulitnya ada yang mengambang ya, kulit ari kacangnya. Boleh diambil pakai saringan tadi. Kita kan punya saringan tadi. Nah, diremas-remas terus sampai ke bawah. Nanti semua kulit arinya akan muncul ke atas ya. Ditambah lagi airnya penuh ya. Nah, ini anak-anak ada di sini kulit ari yang sudah diambil atau tidak terpakai. Nah, ini anak-anak boleh tahu, ini kulit ari ini boleh langsung dibuang, boleh, atau ada juga anak-anak ini kegunaannya. Mau tahu nggak kegunaannya anak-anak? Nah, yang pertama, boleh ini untuk unggas. Unggas itu apa ya kira-kira? Nah, boleh unggas itu berupa ayam, burung puyuh, bebek, itu boleh. Dan yang kedua ada juga untuk pakan ternak. Untuk pakan ternak itu seperti apa? Nah, ada kambing, ada sapi, ya boleh. Nah, itu tadi anak-anak kegunaan. Jadi kulit ari juga ada gunanya ya. Kita harus pintar-pintar menggunakan sisa-sisa dari bahan yang kita lakukan dalam praktek ini ya. Nah, selanjutnya itu tadi kalau kita yang partai kecil. Sedangkan ini yang partai besar, yang itu misalnya saudara-saudara kita yang mengelola atau yang membuat pabrik tempe misalnya. Nah, dia ini setelah direbus, nah boleh direndam semalaman. Setelah direndam itu akan dimasukkan ke mesin. Dalam arti di sini nanti mesinnya anak-anak kegunaannya adalah untuk pemecah kacang kedelai. Jadi nanti dia merata dan rapi, semuanya belah-belah dua, dan langsung kulitnya juga terpisah dari kacangnya, maksudnya kulit arinya ya.
Jadi nanti tinggal diayak atau disaring, semuanya bisa ngambang ke atas kulit arinya. Nah, itu yang mengenai partai besar atau yang menggunakan mesin. Selanjutnya, pindahkan biji kacang kedelai ke wadah lebar dan cuci bersih sampai 3 kali atau airnya sampai bening. Nah, ini nanti dia dipindahkan ke wadah besar, dicuci bersih. Nah, kalau sudah dicuci bersih, ya anak-anak, nanti boleh kita memerlukan dua teori. Yang satu ini boleh dikeringkan memakai tampa ya. Ada dua kemungkinan yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian taburi ragi pada kedelai yang sudah kering. Lalu aduk hingga merata ke seluruh bagian. Nah, ini anak-anak cara pemberian ragi atau cara menyampur ragi. Ada yang boleh dikeringkan di tampa. Ada juga orang yang dalam pemberian ragi itu dengan cara airnya yang di drum tadi direndam dulu, kita pecah-pecah dulu, kita hancurkan raginya, baru kita setelah kita pecah-pecahkan, kita haluskan tadi, kita masukkan ke air selama kurang lebih ada waktunya. Yang di sini yang dibutuhkan adalah 10 sampai dengan waktu 60 menit. Nah, atau boleh juga kalau misalnya kita nggak repot, boleh di menit ke 20 kita tiriskan. Seperti apa caranya kalau di dalam drum ini? Di drum ini kan sudah tadi ada lubangnya. Tapi begitu kacangnya masih ada di dalam, masih ada pemberian ragi, dalam kita menunggu ini kan lubangnya tertutup. Tapi nanti kalau kita sudah mau mendekati acara pembungkusan atau misalnya sudah waktunya cukup, kita drum tadi kan yang ada bolongannya, kita cucuk-cucuk pakai lidi. Nanti airnya habis keluar semua dan kacangnya akan kering. Nah, kalau sudah kering kacangnya tadi, apa yang kita lakukan? Nah, ini anak-anak, air dibuang dan benar-benar kacang kedelai kering. Nah, kita coba dulu kalau kacangnya sudah kering. Nah, siapkan daun pisang dengan ukuran sesuai selera. Kemudian masukkan biji kedelai. Lalu bungkusnya ditusuk dengan tusuk gigi atau tusuk yang khusus buat kacang kedelai atau tusuk tempe namanya, secara merata. Jika menggunakan plastik, sama juga ditusuk-tusuk di permukaan plastik tersebut. Tapi anak-anak, misalnya kalau anak-anak menggunakan plastik kurang wangi, jadi kita menggunakan daun pisang saja ya. Boleh anak-anak diperhatikan di sini. Anak-anak dalam membungkus tempe ini atau membungkus kacang ini ke daun pisang, kadang-kadang kita tidak mempunyai bentuk ya, kita tidak lihai gitu. Jadi anak-anak boleh menggunakan cetakannya bebas. Boleh misalnya kalau ibu seperti ini bekas kue ya, nanti bentuknya dibuat sudah terbentuk, kita masukkan saja daun pisang. Nah, kita masukkan kacang kedelainya. Nah, seperti apa kira-kira dia caranya? Nah, kita masukkan ini pertama kacang kedelai yang sudah tercampur dengan ragi tadi, kita masukkan ke dalam daun pisang. Tapi daun pisang ini di bawahnya adalah cetakan kue tadi. Nah, supaya dia berbentuk, boleh anak-anak misalnya bekas Astor, bekas Momogi, bekas Bembeng, bekas Deka, apa aja boleh. Atau anak-anak bikin dari kardus Indomie 4 cetakannya boleh juga, bebas ya. Nah, tergantung anak-anak seleranya
bentuknya panjang apa bagaimana terserah, bebas. Nah, selanjutnya anak-anak tadi dikatakan bentuknya bebas itu dalam arti di sini tetap kita menggunakan dasarnya adalah dari daun. Nah, di sini adalah hasil yang seperti ini setelah 3 hari. Misalnya kalau anak-anak merebusnya hari Senin, nah merebus terus direbusnya sore jam 4. Nah terus kalau udah dingin baru kita rendam semalaman. Nah kita ganti airnya maksudnya. Nah setelah prosesnya itu kan hari Senin ke hari Selasa, hari Rabu anak-anak itu baru tempenya bisa kita pakai atau kita olah. Nanti hasilnya anak-anak seperti ini ya. Jadi anak-anak juga dalam mengerjakan ini tidak boleh curang ya, harus benar-benar bersih, harus benar-benar steril. Jadi dalam kita menggunakan alat-alatnya juga harus memang benar-benar bersih. Bukan dalam arti oh ini enggak dilihat kok, misalnya sama pembeli apa sama ibu gurunya kita curangin aja, kita nggak usah cuci-cuci, baskom-baskom, saringan-saringan segala gitu. Nanti hasilnya anak-anak tidak maksimal ya. Ibu berharap hasil dari pembuatan tempe ini berguna buat anak-anak. Ini adalah salah satu kalau misalnya kita ada kemauan ya, ada keahlian membuat tempe ini, walaupun kita tidak bekerja, ya kita bisa membuka usaha sendiri dan bisa juga kita menjual ke pasar atau kita punya anak buah ya. Nanti hasil seperti ini bisa dijual ke warung-warung tukang sayur gitu anak-anak ya. Jadi anak-anak dalam arti di sini jangan teledor, nggak boleh ya. Jadi bolehlah anak-anak dalam arti ibu mengharapkan ini sangat berguna nanti dan setelah ini pasti anak-anak boleh juga mencoba di rumah ya, supaya ini jangan sampai dalam arti tempe-tempe ini hasil-hasil dari praktek ini diabaikan saja begitu. Oh saya kok bukan mau pengusaha, atau misalnya saya cuma buat praktek sekolah SMP aja kok, syarat biar ada kelulusan gitu. Bukan begitu anak-anak ya, tapi anak-anak harus berusaha. Dari sini ada lowongan kerja yang memadai. Nanti anak-anak semoga yang mencoba praktek ini akan berhasil ya. Mudah-mudahan anak-anak dalam praktek mendapatkan skor yang tinggi karena di situ ada 3 penilaian. Yang pertama adalah kelengkapan bahan. Di situ ada nanti 30%. Nah, itu yang penilaian ibu yang pertama. Yang kedua, nanti ada penilaiannya proses. Ya. Dan yang ketiga adalah hasil ya. Di dalam proses di sini anak-anak akan mendapatkan nilai 50%. Nanti kita boleh dalam proses prakteknya itu misalnya boleh pencampuran bahan ya. Nah, itu adalah 50%. Sedangkan yang hasilnya adalah 20%. Seperti apa hasilnya? Itu tadi hasil yang setelah 3 hari seperti ini anak-anak. Ini adalah penilaian yang ketiga ya. Ini hasilnya seperti apa? Ini nanti anak-anak adalah 20%. Jadi nanti penilaian 1, 2, dan 3 anak-anak semua jumlahnya adalah 100%. Mudah-mudahan anak-anak memahami video yang ibu buat ini buat anak-anak bermanfaat dan dapat menghasilkan lowongan kerja, dan yang lebih bagus kalau anak-anak mendapatkan nilai yang maksimal untuk mendapatkan nilai praktek pembuatan tempe. Mungkin anak-anak hari ini materi yang ibu berikan hanya sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak
memahami, ya, memahami dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi anak-anak dalam kalau ditanyakan ini dari mana dasarnya, ini adalah bioteknologi. Di dalam bioteknologi itu adalah pangan. Salah satunya yang kami praktekkan adalah bagian daripada pembuatan tempe. Kenapa dibuat tempe? Nanti kalau ditanya sama orang yang bertanya, oh karena ini eh, pertama mudah dicari, bahannya terjangkau, dan selanjutnya kalau ini sudah selesai bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan selanjutnya juga ini pasti disenangin banyak orang ya, termasuk ibu sendiri. Jadi anak-anak eh, untuk hasilnya nanti setelah kita selesai praktek di sekolah, nanti hasilnya dibawa pulang lagi ya, dibawa pulang lagi. Tapi nanti setelah 3 hari ketiga itu harus dibawa lagi ke sekolah, disimpan di tempat yang aman ya anak-anak, jangan sampai dimakan tikus atau binatang yang lain. Anak-anak, eh, ibu sampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat anak-anak. Kita ketemunya nanti di hari ketiga dalam pengumpulan hasil produk atau hasil akhir. Anak-anak, ibu ucapkan banyak terima kasih karena tadi kita memulai praktek ini berdoa. Sekarang juga kita akhiri dengan doa. Sebelum kita tutup, mari kita anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih anak-anak. Selamat mencoba. Semoga berhasil ya. Terima kasih.